Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun kami adalah calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Tanggamus akan mempraktekkan demonstrasi kontekstual tentang coaching supervisi akademik. Namun sebelum melaksanakan coaching tersebut, perkenankan kami memperkenalkan diri. Saya Duata Aprilia sebagai observer dan rekan saya Henely sebagai coach dan rekan saya Murniati sebagai coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Bu. Baik Bu, hari ini kita akan mengadakan praktek coaching ya Bu ya. Perkenalkan saya Duata Aprilia sebagai observer. Sebelum kita melaksanakan coaching, boleh saya bertanya-tanya sedikit ya Bu ya terlebih dahulu ya? Silakan. Baik, pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana rubrik penilaian yang akan dilakukan pada kegiatan coaching ini? Untuk rubrik penilaian pada coaching dalam alur kita ya Bu ya, nanti di alur kita ini ada tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Iya. Kemudian dari praktek kompetensi coaching apa yang akan Ibu kembangkan? Dalam kompetensi coaching saya akan melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya, bagus. Kemudian indikator ketercapaian seperti apa sih yang akan Ibu capai? Saya akan menggunakan kata kunci ya Bu ya untuk memancing pertanyaan, untuk menggali agar coach saya nanti bisa menggali ide-idenya sendiri. Ya, saya rasa cukup dan silakan Ibu melaksanakan coaching ya Bu ya. Oke, terima kasih. Selamat siang Bu Henely. Siang Bu Murni. Apa Ibu ada waktu Bu? Maaf ini mengganggu Ibu. Iya silahkan. Kelihatannya Ibu kayaknya lesu sekali. Ada masalah apa? Saya boleh sharing ya Bu ya? Boleh. Jadi begini Bu, saya itu mempunyai masalah dengan kelas 9B ya Bu ya. Ada apa Bu dengan kelas 9B? Jadi saya perhatikan ya Bu ya, di kelas 9B itu hampir 85% itu nilainya di bawah kakaknya. Padahal saya tuh sudah merasa berusaha semaksimal mungkin ya Bu ya untuk memperbaiki dan melaksanakan dalam pelajaran saya. Tapi masih saja anak-anak itu kadang kurang fokus, tidak antusias gitu ya. Jadi kurang semangat gitu. Jadi kalau ribut nanti saya nasihati fokus lagi gitu. Nanti selanjutnya seperti itu lagi gitu. Begitu ya. Iya. Kira-kira yang membuat nilai anak itu rendah menurut Bu Murni apa? Jadi kalau saya merasa gitu ya, sepertinya anak itu malas gitu ya. Jadi kurang semangat gitu Bu. Jadi dalam pembelajaran itu ya sering ribut gitu, nggak fokus gitu Bu. Jadi kalau ditegur baru gitu fokus lagi. Oh begitu ya Bu ya. Kira-kira nih Bu Murni ya, anak-anak itu tertarik tidak dengan pembelajaran yang Ibu Murni sampaikan? Kalau saya lihat sih Bu ya, kayaknya kurang antusias Bu dalam pembelajaran saya gitu. Jadi motivasinya agak kurang gitu ya? Iya. Nah, biasanya Bu Murni menggunakan media pembelajaran apa gitu dalam? Biasanya saya hanya menggunakan modul ajar aja sih Bu ya. Selanjutnya saya mencatat gitu. Jadi mencatat di papan tulis gitu untuk materi saya gitu. Jadi Bu Murni menggunakan modul ajar sama mencatat di papan tulis? Iya. Bu Murni pernah nggak menggunakan metode pembelajaran yang lain? Selain itu paling berdiskusi sih Bu ya. Jadi saya buat kelompok gitu kan. Jadi mereka berdiskusi aja gitu antar
Jadi kalau boleh saya simpulkan ya Bu ya, bahwa anak-anak 9B itu yang Ibu ajarkan nilainya rendah di bawah KKM. Iya. Iya. Karena ketika diajar kurang antusias Iya. dan motivasinya rendah. Iya. Menurut Bu Murni nih, kira-kira cara lain agar anak-anak itu lebih tertarik, kan sebelumnya kata Bu Murni anak-anak kurang fokus nih. Iya. Kira-kira Bu Murni bisa berpikir tidak apa ya kira-kira yang cocok agar anak itu bisa tertarik gitu dalam pembelajaran. Saya rasa ya Bu ya, di tempat ruang teknisi kita, tempatnya Pak Jainal itu kan ada LCD ya Bu ya. Jadi saya akan mencoba untuk menggunakan LCD tersebut ya Bu ya. Jadi saya akan membuat video pembelajaran atau merancang pembelajaran saya seperti modul ajar atau RPP saya dijadikan PPT. Setelah itu saya menayangkan dengan anak-anak itu. Jadi untuk menarik perhatian mereka, fokus mereka Bu. Jadi agar antusias ya Bu ya. Dengan seperti itu mungkin akan lebih semangat mereka ya Bu ya. Ini ide bagus itu Bu Murni. Ada hal lain tidak yang perlu Ibu lakukan? Saya akan mencoba menampilkan video-video pembelajaran saya itu tadi Bu. Jadi kalau mungkin untuk bahasa Inggris, saya akan menampilkan video-video film cerita atau misalnya dalam mengaitkan di kehidupan kita sehari-hari Bu. Jadi anak-anak itu mungkin kalau melihat tayangan video atau PPT saya lebih lebih bervariasi, anak-anak itu akan fokus ya Bu ya. Jadi selain itu saya juga akan menggunakan gadget Bu. Jadi karena kan anak-anak itu siswa itu kan biasanya kan familiar Bu ya, Iya. dengan gadget. Jadi saya akan menggunakan gadget itu dengan berbasis game Bu. Betul. Mantap tuh Bu Murni. Kira-kira nih menurut Bu Murni dengan media pembelajaran yang baru Ibu rencanakan tadi, Iya. Kira-kira membantu tidak anak-anak itu tuh fokus gitu ya Bu ya. Kemudian motivasinya yang tadinya rendah menjadi lebih antusias lagi gitu. Saya rasa bisa Bu. Karena kan pada saat ini kan anak-anak itu lebih familiar itu tadi Bu ya dengan menggunakan gadget ya Bu ya. Jadi mereka itu akan lebih tertarik dengan media pembelajaran yang akan saya sampaikan melalui video-video pembelajaran saya gitu. Jadi saya akan menayangkan video-video pembelajaran saya lebih menarik lagi itu lewat video ataupun lewat PPT yang akan saya terapkan di kelas saya gitu. Wah keren sekali itu Bu Murni. Untuk rencana Ibu ke depan apa yang Ibu akan lakukan? Untuk rencana saya ke depannya yang pasti saya akan menggunakan LCD itu. Jadi saya akan menggunakan LCD itu semaksimal mungkin dalam arti untuk menarik perhatian mereka terlebih dahulu, menarik perhatian dan menarik fokus anak-anak terlebih dahulu. Di samping itu saya akan menggunakan gadget yang mereka punya, kan? Jadi supaya mereka juga, misalnya kita memberikan tugas, jadi mereka kan bisa mencari, googling searching untuk materi yang akan saya berikan itu. Wah keren sekali itu Bu Murni. Itu ide-ide bagus ya Bu Murni ya. Terima kasih. Sebenarnya tanpa Ibu sadari, Ibu sudah menyelesaikan masalah Ibu sendiri, menemukan solusi Ibu sendiri. Nah, kira-kira komitmen yang akan Ibu lakukan itu seperti apa? Insya Allah mulai besok ya Bu ya, saya akan menyiapkan media-media pembelajaran saya melalui video-video itu tadi atau PowerPoint yang akan saya punyai gitu, yang akan saya kembangkan lagi untuk dalam proses pembelajaran di kelas saya. Jadi selain itu saya juga akan menyelipkan ice breaking Bu. Kan karena bahasa Inggris itu kan 3 jam ya Bu ya, pasti monoton ya anak-anak itu, jadi ada yang ngantuk, kurang semangat ya Bu ya. Mungkin saya akan selipkan selain dari video pembelajaran itu tadi dan PPT yang lebih menarik, ice breaking akan saya terapkan Bu. Wah, Bismillah ya. Keren banget itu. Lalu siapa yang akan membantu Ibu untuk melaksanakan komitmen Ibu ini? Kalau untuk membantu saya akan minta tolong dengan rekan sejawat saya, mungkin dalam serumpun mapel kami bahasa Inggris ya Bu ya. Jadi mereka itu bisa membantu saya bagaimana untuk merancang media pembelajaran lebih baik lagi.
Oh gitu, bagus Iya. sekali ya Bu ya. Jadi bisa saling sharing gitu ya Bu ya, Iya. sama guru penggerak yang ada di sana ya Bu ya. Iya. Saya yakin Bu Murni dapat menjalankan dengan baik apa yang Ibu rencanakan. Iya. Good luck pokoknya. Jadi terima kasih banyak ini Bu Eneli. Jadi saya sudah bebannya udah berkurang lah Bu ya. Jadi dari semalam tuh mikir saya, waduh, ini bagaimana cara menggiatkan lagi ya, meningkatkan lagi fokus anak-anak, terus itu mereka agar antusias gitu kan, lebih tertarik dengan pelajaran saya gitu. Jadi tercerahkan selama ini Bu. Iya. Jadi terima kasih banyak sekali lagi Ibu sudah membantu saya untuk memecahkan masalah saya sendiri. Alhamdulillah, sama-sama ya Bu Murni. Semangat pokoknya ya Bu Murni ya. Good luck lah. Mudah-mudahan kedepannya makin makin sukses. Amin. Terima kasih ya Bu ya. Sama-sama. Saya izin ke kelas dulu Oke. karena saya ada jam kelas ke jam 8. Oke, Terima silakan. kasih ya Bu ya. Oke, Assalamualaikum. sama-sama. Waalaikumsalam. Baik Ibu, setelah saya mengobservasi Ibu, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan pada praktik coaching sehingga indikator tercapai pengembangan yang diinginkan itu terwujud? Indikator yang sudah saya lakukan sama coach saya ya Bu ya, itu alur cerita, tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga menggali ide-ide dari proses ini. Iya betul sekali ya Bu. Tadi sudah saya lihat Ibu sudah hadir penuh dan menggali dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga Ibu tidak mendapatkan kesulitan untuk menemukan kata kunci dan hasilnya kunci bisa menggali ide-idenya sendiri dan berusaha menemukan solusi dari permasalahannya itu sendiri. Dari kemudian yang tadinya tidak terpikirkan menjadi terpikirkan dengan kalimat kata kunci yang Ibu sampaikan tadi ya. Kemudian untuk kedepannya nih kompetensi apa lagi yang akan dikembangkan oleh Ibu? Sepertinya yang saya akan kembangkan ya Bu ya, itu mendengar aktif ya Bu ya, lebih memperhatikan coach saya dalam menyampaikan permasalahan dia. Saya akan lebih fokus ke sana untuk lebih bisa hadir penuh di depannya. Oke, mudah-mudahan di lain kesempatan saya bisa melihat bagaimana potensi mendengar aktif itu bisa berjalan dengan baik ya Bu ya. Terima kasih Bu Henely. Sama-sama Bu Duata.